Selamat pagi Bapak Ibu, selamat kembali bertemu dalam ibadah online service GBDI Mahanaim Jakarta. Sama-sama kita bersyukur dimanapun kita berada, kita masih sama-sama diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk kita sama-sama beribadah di tempat kita masing-masing. Sebelum memulaikan ibadah saat ini, mari saya undang untuk sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang ada di dalam surga, mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau memberikan kepada kami Tuhan kesempatan lagi untuk kami bisa bertemu, berkumpul, bersekutu, mencari Engkau Tuhan, memuji, menyembah Engkau di tempat kami masing-masing Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang kami tuju saat ini, hanya Engkau yang kami cari saat ini. Mampukan kami, layakan kami, sucikan kami, perkenankan kami untuk kami menghadap hadirat-Mu, memasuki hadirat-Mu bersama-sama dengan Engkau saat ini. Kami rindu Tuhan, lewat setiap pengagungan kami, lewat setiap penyembahan kami, boleh menyenangkan hati Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, juga ada di rumah masing-masing. Tuhan yang lebih tahu, Tuhan mengerti isi hati kami semua, dan Tuhan mengerti setiap beban kami. Tuhan, Engkau Tuhan yang maha kuasa. Tuhan, Engkau Tuhan yang maha hadir. Tuhan, Engkau sangat mengerti dan peduli kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menaruhkan setiap harap kami hanya kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan Tuhan ibadah kami saat ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita merendahkan hati kita. Mari kita sama-sama fokus kepada Tuhan. Mari sama-sama kita agungkan Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan dengan suara kita. Bebaskan rohmu untuk sembah Tuhan. Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini,
bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Bagi orang percaya di dalam namamu, oh, tiada yang mustahil. Ya Tuhan, ya Tuhan, bekerja Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Mari sama-sama bangun imanmu, sama-sama perkatakan imanmu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Mari kita percaya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil antara kita. Ya, 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 ya. Bekerjalah Tuhan, oh Roh Kudus, bekerjalah. Ya, urapi kami, mampukan kami Tuhan. Haleluya.
tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tiada yang lain selain Kau, Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun hatiku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Dan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Benar Tuhan, 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 tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Benar Tuhan, tiada
ada nama yang lain Tuhan selain nama-Mu Tuhan. Nama yang memberikan kekuatan, nama yang memberikan mujizat Tuhan, nama yang memberikan pengharapan, nama yang memberikan masa depan yang baru Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada saat pagi hari ini kami meninggikan nama-Mu Tuhan, nama yang tidak akan pernah mengecewakan Tuhan, nama yang akan selalu ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami akan siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Bapa, kebenaran firman-Mu itu Tuhan akan menguatkan kami, bahkan akan menegur kami, akan memberikan kami kekuatan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ada kuasa di dalam nama-Mu, dan setiap firman Tuhan yang disampaikan keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan adalah perkataan yang daripada-Mu Tuhan bagi kami semua jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami membuka hati kami, pikiran kami, segenap kehidupan kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, pertama kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Markus Purnama bersama Ibu, di mana kami menyampaikan banyak terima kasih atas kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah buat jemaat di GPDI Mahanaim. Yang kedua, marilah kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari bersama, dan kita akan ambil firman Tuhan saat ini dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-15. Di situ ditulis dalam judul perikop, untuk segala sesuatu ada waktunya. Nah, kita akan berbicara tentang waktu. Waktu yang mana yang harus kita lakukan, yang kita pilih, kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di sini mari kita sama-sama akan membacanya. Ya, untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk apa yang ada, waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 8, di situ berbicara tentang waktu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
bahwa kitab ini ditulis oleh Raja Salomo. Ya, tanggal penulisannya kurang lebih 935 sebelum Masehi. Nah, kita perlu ketahui bahwa kitab ini untuk mengingatkan kepada kita, dan kitab ini berlaku dari zaman dulu sampai sekarang pun masih tetap relevan atau berlaku. Maka apa yang ditulis dalam Alkitab pasti semua akan terjadi. Maka mari kita akan melihat apa yang ditulis di kitab Pengkhotbah ini. Saudara, ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan, bahwa tadi temanya berbicara tentang waktu. Ya. Jadi kita hidup harus mengetahui tentang waktu. Ya, harus mengetahui tentang waktu. Ingat, waktu lahir, ya, manusia lahir tidak membawa apa-apa. Ketika nanti manusia mati pun tidak membawa apa-apa. Nah, ini harus diingat, ya, harus diingat supaya kita bisa memahami hidup sekarang ini. Kita tidak menuruti keinginan kita sendiri, alias kita bebas dalam hidup. Ya. Karena waktu-waktu yang ada ini perlu diperhatikan dan dimanfaatkan dengan baik. Ya. Itu yang penting buat kita sekalian. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ingat waktu manusia lahir tidak membawa apa-apa. Nanti ketika manusia mati pun tidak membawa apa-apa. Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu dirombak untuk membangun kembali agar menjadi lebih baik. Nah, saudara, waktu dirombak itu sakit. Tapi setelah dirombak akan dikembalikan, akan dibangun kembali, agar dulu mungkin yang bangunan lamanya kurang bagus, setelah direhab menjadi bagus. Ya. Tapi ingat, waktu dirombak itu mesti menyakitkan, ya. Tidak menyenangkan. Tapi hasil akhirnya adalah untuk menjadi baik. Sama kehidupan kita juga. Ketika kita sedang dirombak, diproses oleh kebenaran firman, bila perlu kita katakan, jangan Tuhan, sakit Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan itu akan membuahkan hasil yang baik. Ya. Itu yang perlu diingat. Jadi kita harus siap diproses, ya. Kita harus siap dirombak supaya kita akan menjadi lebih baik. Ya. Pada waktu dirombak ya seperti itu sakitnya, tapi setelah dirombak oleh yang merombak akan dijadikan bangunan baru, nah hasilnya pasti memuaskan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita ingat bahwa di dunia ini tidak ada yang permanen, tidak ada yang bersifat kekal. Ingat ini, ya. Walaupun kelihatannya bagus, indah, itu tidak permanen. Tidak permanen. Semua serba mungkin bisa berubah. Itulah keadaan yang ada di bumi. Tadi sudah disebut ayat 4-8, semua ada waktunya.
Ya, semua ada saatnya. Saat manusia lahir, nanti ada saat manusia mati. Saat dibangun, ada saatnya dirombak. Saat menanam, ada saatnya untuk dicabut ya, yang ditanam. Nah itu harus menjadi satu catatan dalam kehidupan keimanan kita, supaya kita ini lebih sungguh-sungguh. Karena kita masih hidup di dunia yang sifatnya tidak permanen, bisa berubah sewaktu-waktu. Ya. Itu yang harus kita ingat. Yang keempat, selama kita di bumi ternyata tidak pernah merasa puas. Ya. Puas dalam arti kata yang bersifat gagal. Mana ada dunia bisa memuaskan kita? Selalu ada dalam kekurangan. Ya, itulah ketidakpuasan yang ada di bumi ini, saudara. Kalau dulu belum punya, pengen punya, setelah punya, tidak puas, tidak ada rasa puas. Kalau dulu punya 1, jadi 2 atau 3, tidak puas. Apalagi melihat yang lain lebih banyak lagi, dikejar, dari rasa ketidakpuasan akan semakin banyak lagi. Itulah isi yang ada di dalam dunia ini. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah sekarang kita lihat, sebetulnya Allah itu sudah menyediakan yang terbaik buat kita manusia. Nah kita sadar enggak? Allah itu sudah menyediakan yang terbaik buat kita manusia. Tapi manusia itu sendiri yang tidak mau memahami apa yang Allah berikan sejak awal sampai akhir. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya. Karena manusia menuruti apa yang dia mau, ya. Bukan menuruti yang Tuhan mau. Manusia itu pada dasarnya menuruti apa yang manusia mau, bukan yang Tuhan mau. Nah ini saudara. Maka sekalipun Tuhan sediakan yang terbaik, tidak akan mengerti, tidak akan memahami. Karena yang baik dari Tuhan itu ditutup dengan kehidupan kita yang menuruti kemauan kita sendiri. Nah ini, ya, ini perlu direnungkan buat kita semuanya, termasuk saya. Kita hidup di dunia ini, ya, yang sewaktu-waktu bisa berubah. Apalagi dengan kondisi seperti ini, ya. Tapi kita jangan takut, saudara. Dengan adanya kondisi seperti ini, sebetulnya Tuhan sedang menguji kita sejauh mana keimanan kita, rohani kita, ya. Kita diuji dengan COVID-19 ini. Kita anak-anak Tuhan masih tetap setia, masih banyak berdoa, masih sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau mungkin malah sama sekali tidak. Nah, di sini. Ya. Jadi kalau kehidupan kita ini ngerti bahwa Tuhan itu menyediakan segala sesuatu, menyediakan segala perkara, apapun yang terjadi di bumi ini, itu tidak akan mengubah atau membuat kehidupan kita atau mengurangi kehidupan kita. Ya. Dalam kita kurang setia kepada Tuhan, akhirnya juga kita tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak akan terjadi hal seperti ini.
bagi orang yang memahami bahwa Tuhan Allah sudah menyediakan yang terbaik buat kita manusia. Ya. Kita tidak merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Justru dengan ujian ini membuat kita semakin dekat kepada Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan dekat dengan kita. Itu yang penting. Ya. Nah, saudara, coba sedikit saya baca dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 sampai 13. Ayat 11 dan 13. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Jadi berfoya-foya melampiaskan keinginannya dan sebagainya karena tidak memahami akan apa yang Tuhan berikan. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Jangan semata-mata kalau kita bisa ini, itu dan sebagainya itu karena hasil usaha kita, jangan. Itu karena pemberian Allah. Jadi kalau Allah tidak memberi hal seperti itu kepada kita manusia, kita tidak bisa mengalami satu sukacita, tidak bisa mengalami senang dan sebagainya. Itu harus disadari. Harus disadari. Seringkali kita manusia kalau sudah sukses kita lupa bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal. Hal ini tidak disadari oleh manusia yang lupa kepada Tuhan. Tapi kalau kita tetap ingat kepada Tuhan, semuanya itu karena pemberian Allah. Nah, Allah memberi berarti kita yang menerima. Allah yang memberi supaya kita menikmati, lah kita yang menikmati karena menerima pemberian dari Allah. Ini penting, ya. Nah, saudara, penting sekali buat kita. Kemudian apa? Berikut, apa yang diucapkan Allah tidak pernah batal. Apa yang difirmankan Tuhan tidak pernah gagal. Pasti akan dibuktikan oleh Allah. Tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi oleh siapapun. Berarti itu sudah lengkap dan pas dari Tuhan. Nah, itu yang harus kita yakini, harus kita percayai. Ya. Jangan sampai bimbang ragu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kalau kita yakin kepada janji Tuhan ini, saya percaya segala sesuatu yang Allah nyatakan buat kita akan luar biasa. Semuanya sudah termuat di dalam Tuhan. Di mana? Di Alkitab yang Bapak, Ibu, Saudara miliki. Ya. Itu dalam Alkitab yang kita punya itu penuh janji-janji Tuhan, ya, penuh kebenaran dan penuh hal-hal yang nanti akan membuat kehidupan bahagia. Itu sudah lengkap dalam Alkitab yang Bapak Ibu Saudara miliki. Maka perlu dipahami secara cermat, secara betul, ya, diteliti betul, supaya apa? Kalau kita paham, kita tidak mudah tergoyahkan. Terus kemudian pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Sudahkah meresponi, menanggapi firman Allah yang selama ini
Bapak Ibu Saudara terima? Ya. Sudah dibangun rohaninya atau sebaliknya? Sudah dibangun rohani kita atau sebaliknya? Atau mungkin malah belum sama sekali? Artinya belum merasakan sama sekali. Nah, saudara, kita ingat ya, waktu yang Tuhan berikan ini nanti Tuhan suruh kita untuk pilih waktu yang mana yang harus kita pilih, waktu yang mana yang harus kita tinggalkan. Sebab tadi dikatakan dari ayat 1 sampai 8 itu jelas di dunia ini ada dua, tidak ada yang lain, dua, senang susah, ya, gelap terang, hidup mati, ya, itu ada hanya itu. Maka kalau kita salah pilih, kita bisa keliru, ya, tidak bisa menikmati apa yang menjadi janji Tuhan. Maka di sini dikatakan bagaimana Bapak Ibu Saudara sudahkah meresponi menanggapi firman Tuhan yang selama ini Bapak Ibu terima, ya, sudah terbangun rohaninya atau sebaliknya? Nah, di sini ini pertanyaan dalam kehidupan kita semua. Maka kita masuk ke dalam, kita koreksi, ya, kita lihat ke pribadi masing-masing kita. Tidak usah melihat orang lain, melihat diri kita. Kami dalam melayani Tuhan, saya dalam menjadi jemaat, sudah sungguh-sungguh atau belum? Nah, bertanya begitu dalam diri kita. Saudara, tanya seperti itu dalam diri kita. Tidak usah menanyakan orang lain, tanyakan dirimu sendiri. Ya. Karena nanti ada waktu itu yang satu ditinggal, tidak bisa dua-duanya untuk bisa kita pilih. Salah satu untuk kita pilih. Satu pilihan yang harus Bapak Ibu Saudara tentukan. Tidak bisa dua-duanya. Harus satu yang Bapak Ibu tentukan. Nah, ini saudara, selagi masih ada kesempatan, jangan terlambat. Sebab nanti kalau sudah terlambat, walaupun kita memilih yang baik, kalau pintu kemurahan sudah ditutup oleh Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sekarang masih ada kesempatan, masih ada kehidupan untuk diperbaiki, ya, direhab untuk menjadi baik. Nah, kita harus siap dirombak supaya apa? Menjadi hidup yang lebih indah, lebih nyaman, lebih enak, lebih damai dan sebagainya. Semuanya itu bukan ukurannya materi. Materi belum jadi ukuran satu-satunya untuk mengukur kehidupan kita untuk hidup damai, sukacita, belum. Tapi kalau kita memiliki kebenaran firman Allah yang memiliki janji-janji yang luar biasa, dan firman Tuhan itu menjamin dalam hidup kita. Ketika hidup kita sukses, berhasil, kita tidak terlalu bangga. Ketika kita belum mencapai tujuan untuk keberhasilan, kita juga tidak terlalu menderita. Ya. Karena apa? Kita yakin firman Tuhan jadi jaminan. Saudara. Maka dari itu, tolok ukur kita sebagai orang percaya, orang beriman, tolok ukurnya adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang berbobot, kita harus memiliki dan minta kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus untuk mengurapi kita supaya menjadi semakin mantap. Ya. Kalau firman Tuhan yang kita dengar, kita terima, kemudian kita mendapat urapan dari kuasa Roh Kudus, itu akan memberikan kita menjadi mantap.
rohani kita menjadi tangguh. Apapun yang kita hadapi di dunia ini, saudara, kita tidak akan goncang dengan keadaan seperti itu. Kita ada kekuatan dari Tuhan. Maka marilah kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin hari-hari yang lalu kita pernah kecewa, pernah mundur, pernah lemah, pernah apa. Mari, kesempatan yang masih ada, kita mohon kepada Tuhan dipulihkan. Ya. Untuk dipulihkan harus ada satu usaha dari kita sendiri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Apa yang dikatakan Tuhan itu bukan merupakan tulisan, tapi merupakan janji yang benar-benar. Janji itu bisa dinikmati oleh kita yang yakin, yang percaya. Bahkan firman itu bukan hanya sekedar didengar, sekedar diterima, tapi setelah kita mendengar, menerima, kita untuk melakukan firman Tuhan. Nah, ini yang penting buat kita sekalian. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari, pilihan itu ada pada kita. Tuhan memberikan itu kepada kita untuk memilih. Sekali lagi, bukan dua-duanya untuk kita pilih, salah satu yang harus kita pilih. Pilih yang baik, pilih yang benar, supaya dinyatakan oleh Tuhan kebenaran itu yang menjadi jaminan, dan kita ada di dalamnya, yaitu keselamatan yang kekal dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya. Saya akan berdoa untuk jemaat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ampunilah segala dosa salah kami, ampunilah segala kelemahan kekurangan kami ya Tuhan. Seringkali kami kurang mengasihi sesama kami ya Tuhan, tetapi firman-Mu pada pagi hari ini mengajak kita, mengajarkan untuk kita boleh saling mengasihi seperti Bapa di sorga yang sudah mengasihi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk kami, agar kami boleh menerima keselamatan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus tolong kami agar kami dapat melakukan kasih itu kepada keluarga kami dan kepada teman-teman kami yang ada di sekitar kami. Terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus meteraikan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah saudara, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus, tinggal menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.